Dan pada kesempatan kali ini kita hendak membahas tentang makanan yang tidak asing lagi, yakni kedelai. Ya, kedelai yang merupakan jenis biji atau kacang-kacangan yang biasa digunakan untuk bahan susu kedelai, ya, yang memiliki nama lain soya ini, atau tempe, tahu, kecap. Ini berasal dari sana, dari kedelai. Ya. Dan tanpa disadari, kedelai ini merupakan terapi klasik. Ya. Tanaman yang memiliki nama Grisen Max ini, atau Tatau Huang Juan pada orang Tionghoa menyebutnya. Dan tanaman ini sempat menjadikan perhatian, menarik perhatian para peneliti. Kita teringat di bulan Februari di tahun 1994, ketika 250 ilmuwan ahli gizi dan perawat kesehatan profesional ini sempat berkumpul di Mesa, Arizona, untuk mendengarkan penemuan terbaru, yakni tentang pencegahan dan penanganan penyakit kanker dan jantung, di mana kelompok ini yang berkumpul ini terdiri atas para peneliti, ya, 3 dari universitas besar, yakni dari yang pertama dari Hirosaki University School of Medicine di Jepang, atau dari Jepang, kemudian yang kedua University of Helsinki di Finlandia, dan yang ketiga University of Milan dari Italia. Dan mereka ini bergabung dengan rekan-rekan seprofesi dari organisasi peneliti, ya, dan termasuk dari National Cancer Institute dan Harvard School of Public Health. Ini melakukan mendengarkan hasil penelitian tentang manfaat daripada kedelai, ya, dan panjang lebar diuraikan dari kandungan-kandungan yang ada pada kedelai dan manfaat-manfaat yang ada. Ya, secara umum, sebelum saya sampaikan itu, saya sampaikan dulu bahwa secara umum tanaman ini merupakan tanaman semak semusim, di mana batangnya bersegi, berkayu, berambut, bercabang, ya. Kemudian buahnya buah polong, bertangkai pendek, pipih, buah yang muda berwarna hijau, dan setelah tua dia berwarna kuning. Kadang dia dimanfaatkan direbus, kemudian dimanfaatkan dijual bersama dengan jagung bakar, bersama dengan kacang rebus, ya. Atau terkadang dia dibikin tempe, kadang dia dibikin tahu, terkadang dia dibikin kecap. Tahu pun beberapa macam jenis, dan terkadang dia dibikin susu, baik susu cair ataupun susu bubuk, ya, dimana memang yang digunakan adalah bijinya, baik dengan cara tanaman yang memiliki nama soya semen ini, bagi yang digunakan itu bijinya yang direbus, dibikin susu atau dijadikan bubuk. Ya, para pengobat klasik pada zaman dahulu memahami kedelai ini berdasarkan karakteristiknya. Sebelum para peneliti tahun 94 tersebut heboh kemudian memberikan penelitian yang besar terhadap kedelai ini, maka jauh sebelumnya para ahli klasik ribuan tahun yang lalu, ya, bahkan disebutkan di Tionghoa ini melakukan ribuan tahun sebelum Masehi, bahkan 3000 tahun sebelum Masehi mereka telah menggunakan kedelai ini untuk makanan, bahkan untuk obat. Ya, dan selanjutnya diteliti oleh Jepang awal. Dan ini bermanfaat dari segala sisinya. Dan para pengobat klasik ini memanfaatkan berdasarkan karakternya. Dia kedelai ini yang memiliki rasa manis, ya, kemudian empuk, dan sifat yang tawar, agak cenderung ke arah dingin. Ini memiliki khasiat sebagai tonik. Memiliki khasiat sebagai tonik, dan dia menawarkan gula darah, mengontrol gula darah agar tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun. Dan dia merupakan tonik atau meningkatkan stamina. Dia sangat baik buat anak-anak dikarenakan dia menguatkan limpa dan lambung. Sehingga kala seorang pengobat klasik mengatakan sebuah kaidah bahwasanya limpa dan lambung atau tihal dan maidah, perut besar dan perut kecil, merupakan organ yang bertanggung jawab atas tumbuh kembangnya anak.
Ya, organ yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya anak, yakni yang dimaksud adalah ketika anak wanita lebih di atas usia 7 tahun dan pada pria di atas usia 8 tahun, maka kekuatan dari pencernaan ini, Tihal dan Maidah, yang perut besar dan perut kecil ini sangat penting perannya. Apakah anak tersebut nanti akan gampang sakit? Apakah anak tersebut ini akan terganggu tumbuh kembangnya atau bagus tumbuh kembangnya, termasuk pertumbuhan saraf dan otaknya? Maka ini bergantung daripada dua organ ini. Ya. Sementara kedelai ini merupakan tonik dua organ ini. Dia memberikan tonik kepada dua pencernaan, yakni perut besar dan perut kecil, ya, Tihal dan Maidah, sehingga menguatnya hal tersebut akan memperbagus sistem imun yang pertama. Yang kedua, ini meningkatkan sistem tumbuh kembang pada anak, baik dari sisi tulang, gigi, rambut, kemudian kulit, ya, serta saraf dan otak. Karena dia merupakan bahan baku senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh pada masa kanak-kanak. Begitu pula ketika masa manula, yakni ketika seseorang kemudian menjadi tua, maka kedelai ini senyawanya juga dia memupuk esensi. Dari sisi Tihal, dia akan memupuk esensi sehingga memenuhi kebutuhan sumsum yang ada. Maka dia sangat efektif terutama bagi wanita yang sudah menopause, ya. Dimana kadang-kadang wanita menopause ini hawanya, karakternya itu panas, ya. Maka kedelai ini adalah tanaman yang herbal atau makanan atau obat yang lembut, yang lembab, ya, melembapi tulang-tulang yang kekurangan sumsum, melembabkan kulit. Makanya sangat cocok bagi orang tua ataupun sangat cocok bagi anak-anak, ya. Sementara bagi dewasa, ya, kedelai ini sangat cocok bagi perempuan dari masa gadis untuk mengatasi gangguan-gangguan haid, ya, sampai kepada memperbagus kualitas sel telur, sampai kepada wanita menopause. Sementara pada pria dia sangat efektif dikarenakan dia mencegah terjadinya kanker prostat, ya, yang sering terjadi pada wanita, ini pada pria, ini gangguan pada prostat, baik peradangan, ya, ataupun kanker pada prostat, dan dia efektif untuk mengatasi gangguan-gangguan yang demikian. Dan dia juga memiliki sifat yang tawar, sehingga dia bermanfaat untuk menetralkan racun-racun dan obat yang lainnya. Walaupun konon beberapa ahli juga menyebutkan bahwasanya kedelai ini memiliki sedikit unsur racun, akan tetapi para ahli menyatakan unsur tersebut kalau direbus, dimatangkan, maka akan hilang. Ya, walaupun dalam pengobatan klasik maka tidak dikenal kalau kedelai ini memiliki unsur atau kandungan racun. Ya, dan dia menawarkan racun obat yang ada, dan dia juga mengharmoniskan bahan obat dan mengharmoniskan perut, ya, mengharmoniskan antara jantung dengan ginjal, mengharmoniskan antara hati dengan limpa, sehingga mencegah terjadinya gampang masuk angin, meningkatkan sistem imun, memperlancar peredaran darah, meningkatkan energi vital, hingga menghilangkan lemah, letih, lesu, mengatasi gangguan kelemahan pada 4 alat gerak, 2 tangan 2 kaki, ya, dan juga mencegah terjadinya stroke, pecahnya pembuluh darah. Dan dia juga berkhasiat untuk menurunkan kadar gula dalam darah dikarenakan dia menguatkan Tihal sehingga membantu produksi insulin. Dan dia juga meningkatkan stamina dan merupakan anti kanker dikarenakan peningkat sistem imun yang tinggi. Selain mengobati penyakit-penyakit bagian dalam atau mengatasi gangguan-gangguan penyakit yang bersifat organ, ya, yang terserang adalah organ, maka kedelai juga dia bermanfaat untuk mengatasi penyakit-penyakit yang datang dari luar. Manakala dia bubuk tersebut diseduh dengan air hangat, maka dia bisa mengeluarkan angin, menghilangkan demam yang disertai dengan menggigil dikarenakan serangan angin yang datang dari luar, ya, atau gangguan flu dan seterusnya. Maka 1 gelas kedelai hangat ini bisa digunakan untuk mengatasi gangguan penyakit dari luar, ya, plus bisa digunakan untuk memupuk, mengatasi gangguan-gangguan penyakit yang sudah cenderung masuk ke dalam tubuh.
Dan dia juga termasuk tanaman obat yang biasa dimanfaatkan untuk meluruhkan kemih. Ya, makanya dia dikenal sebagai bahan obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan prostat. Kemudian dia juga anti demam, menurunkan panas. Ya, kemudian juga memperlancar peredaran darah, menawarkan racun, kemudian pelancar buang air kecil. Dan manfaat yang dikenal, di mana kedelai ini sering digunakan untuk mengatasi diabetes dan mengatasi gangguan-gangguan lambung, baik dari sisi peradangan, asam lambung, ya, atau sistem cerna yang kurang bagus, terlalu banyaknya tumpukan makanan yang ada di dalam perut, ya, dan pada anak-anak meningkatkan nafsu makan, kemudian juga menurunkan kolesterol dalam darah, tetapi tidak punya dampak yang terhadap lemak yang bagus, yakni HDL, tidak menurunkan dia, ya, akan tapi dia menjaga dan menurunkan lemak yang buruk dan mencegah terjadinya osteoporosis atau pengeroposan tulang, dikarenakan dia memiliki senyawa yang bagus untuk memupuk. Bahasa klasik adalah esensi. Ya, manisnya memiliki esensi sehingga mencegah terjadinya pengeroposan pada tulang dan mencegah timbulnya kanker, dikarenakan meningkatkan sistem imun dan tonik bagi seluruh organ. Di sisi lain, dia juga mengatasi batuk pilek yang dikarenakan gangguan dari luar, mengatasi demam, bahkan mengatasi penyakit-penyakit yang sudah masuk ke dalam, sebagaimana penyakit yang virus yang menyerang hati, semisal hepatitis. Ya, maka kedelai ini efektif digunakan para penderita hepatitis, baik dia digunakan menjadi tahu, ya, dimasak sebagai berbentuk tahu ataupun berbentuk tempe, ya, ataupun berbentuk kecap. Maka dia efektif digunakan untuk mengatasi gangguan atau dibarengkan dengan beberapa obat untuk pengobatan pada hepatitis. Ya, yakni ketika organ yang ada di dalam tubuh sudah mulai terganggu, dikarenakan dia bagus untuk menguatkan organ hati. Dan dia juga makanan yang bagus bagi penderita kencing manis atau diabetes. Ya, tonik tubuh pada orang yang lemah letih lesu, mengatasi gangguan diare. Ini dengan cara kulit kedelai ini dibakar sampai kering, kemudian dihaluskan menjadi bubuk, kemudian dimakan. Ya, adapun bagi obat luar, maka kedelai biasa digunakan untuk mengatasi gangguan seperti bisul. Ya, ini juga digunakan kedelai efektif digunakan, ya, untuk mengatasi gangguan seperti bisul. Kemudian juga kedelai ini tidak hanya sekedar dari sisi penelitian para ahli klasik semata, tetapi juga para ahli-ahli pakar hari ini juga terlibat dalam penelitian, memiliki perhatian yang penuh terhadap kedelai ini, ya. Dan di antara penelitiannya menyimpulkan bahwasanya kedelai ini banyak kandungan-kandungan yang bagus. Di antaranya kedelai ini walaupun memiliki bau khas, ya, kalau memang biasanya kalau orang yang tidak bisa masaknya akan sedikit bau langu, ya. Ya, tetapi dia tidak beracun, walaupun bau seperti itu dia tidak beracun. Dia mencegah, pada penelitian, para peneliti menyatakan dia mencegah penumpukan lemak yang berlebih, meluruskan dahak pada batuk, termasuk anti kanker, melancarkan metabolisme dan menurunkan kolesterol dalam darah, setelah mencegah terjadinya kerusakan pada gigi dan tulang. Dan kandungan vitamin B12 yang ada pada kedelai ini, kata para peneliti, dia berperan dalam pembentukan sel-sel darah merah. Jadi dia menguatkan darah dan energi vital. Ya, juga kandungan lecitinnya yang ada pada kedelai, ya, yang merupakan kandungan lemak tak jenuh, linoleat, ya, dan oleat serta arachidat, ini berfungsi sebagai lipotropikum, yakni zat yang mencegah penumpukan lemak yang berlebih yang ada di dalam tubuh. Jadi dia menurunkan lemak dan mencegah terjadinya penumpukan lemak. Bahkan kandungan serat yang tinggi daripada kedelai membantu merangsang sistem cerna dan dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Dan juga zat mutageniknya, yakni yang ada pada kedelai, merupakan zat yang anti kanker, ya, dan ada kandungan yakni kolmestron dan isoflavon yang terkenal pada kedelai. Ini merupakan zat aktif, senyawa aktif yang rasanya agak kalau disendirikan dia rasanya agak pahit, dan dia berkhasiat sebagai antioksidan, mencegah radikal bebas, penyakit-penyakit degeneratif abad ini. Dan kandungan
fitoestrogennya dapat menghambat pertumbuhan sel kanker ataupun tumor. Ya, terutama ketika dia dimasak sebagai tahu ataupun sebagai tempe. Maka kedua zat aktif ini merupakan estrogen alamiah, yakni fitoestrogen pada tumbuhan yang dibutuhkan oleh perempuan pada masa menopause. Karena ini hormon yang dibutuhkan oleh perempuan, terutama pada saat menopause. Ya, kemudian kedelai ini juga memiliki susunan asam amino esensial yang lengkap, ya, dan hal ini menimbulkan berkhasiat untuk mengatasi gangguan pencernaan, dan asam lemak esensialnya sangat baik untuk mengendalikan kolesterol dan mengatasi gangguan penyakit jantung. Kemudian juga isoflavon yang ada pada kedelai ini juga berperan sebagai antioksidan alami yang berguna untuk mencegah kerusakan tubuh, ya. Kemudian juga mengatasi gangguan kanker yang pada penelitian efektif digunakan untuk mengurangi resiko kanker payudara, kanker rahim atau ovarium, ya, kemudian kanker prostat pada pria, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, ya, dan efektif digunakan untuk mencegah osteoporosis pada wanita pasca menopause. Dan di sisi lain, kedelai ini sangat banyak dimanfaatkan untuk mengatasi gangguan anemia. Selain anti kanker dan tumor, juga digunakan untuk mengatasi gangguan ayan atau epilepsi, ya, selain batuk berdahak, kemudian diare, ya, kemudian juga mengatasi diabetes, kemudian terjadinya pembengkakan termasuk gangguan ginjal, kemudian hipertensi dikarenakan gangguan ginjal, kemudian penyakit hepatitis, jantung koroner, kemudian termasuk pada pemuda, yakni mengatasi gangguan jerawat, mencegah serangan jantung, mengobati penyakit jantung, dan mencegah penuaan dini atau anti-aging, dan bermanfaat untuk meremajakan kulit, ya, dan juga bermanfaat untuk orang tua, yakni mengatasi osteoporosis, pengerasan pembuluh darah, kemudian mengatasi gagal ginjal atau radang lambung, ya, kemudian sampai kepada stroke, ya, rematik, kemudian tukak lambung, ya. Sementara juga kandungan lain kedelai ini bisa dimanfaatkan baik dari sisi kedelai itu direbus ataupun dia dibikin olahan, ya, seperti kedelai dibikin susu, ya, susu kedelai ini banyak sekali kawan-kawan kita bikin, kemudian tempe, kemudian tahu, ya, di mana mutu gizi tempe lebih tinggi dibanding dengan kedelai yang hanya rebusan saja, yang merupakan bahan bakunya, dikarenakan adanya aktivitas mikroorganisme pada biji kedelai selama proses pembuatan, ya. Bahkan ada yang menyebut para peneliti dikarenakan kandungan yang ada, maka kedelai ini lebih bermanfaat manakala dia diolah, ya, seperti untuk tahu, tempe, susu, ya. Yang mungkin di akhir acara kita nanti, sebelum kita tutup, mungkin kita akan bisa memberikan resep dasar, ya, mungkin untuk membuat susu kedelai, ya, kita bisa sampaikan, ya. Kemudian selain itu, para peneliti juga putra bangsa, ya, putra pribumi telah memberikan perhatian penuh. Tadi saya katakan tahun 94, ya, itu di luar negeri telah dilakukan penelitian, padahal jauh sebelumnya, 2 tahun sebelum mereka melakukan penelitian, di negeri kita sudah dilakukan penelitian. Sebagaimana tahun 92 Bambang Rigianto di Fakultas Farmasi UNER, ya, telah berhasil melakukan penelitian pengaruh pemberian sari kedelai terhadap kadar kolesterol, ya, yang ada pada tikus putih, dan ini berhasil menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Juga di tahun yang sama, di fakultas yang sama ini, Fakultas Farmasi UNER, yakni Andoyo, tahun 92, ya, melakukan penelitian dengan pembimbing Dr. Nur Ivansah dan Dr. Andes Bambang Prayoga, juga telah melakukan penelitian pengaruh pemberian sari kedelai terhadap motilitas, viabilitas, dan jumlah sperma pada tikus putih, dan berhasil, ya, untuk memberikan pengaruh yang baik pada sperma, meningkatkan, ya, kekuatan
pada sperma, memperbagus kualitas sperma. Ya, kemudian juga di tahun yang sama, Margaret Elina di Fakultas Farmasi Widman dengan pembimbing Dr. Irwan Setiabudi dan Dr. Hidayat Dharma Segara ini berhasil melakukan penelitian pengaruh perasan biji kedelai putih terhadap kadar glukosa pada kelinci, artinya untuk mengatasi diabetes. Begitu di tahun yang 1 tahun setelahnya di fakultas yang sama, yakni Imelda Liem di Fakultas Farmasi Widman di tahun 93 melakukan penelitian dengan pembimbing Dr. Anda Mangusti Agil MSc dan Hidayat Dharma Sagara berhasil melakukan penelitian pengaruh pemberian biji kedelai putih dan perasan biji kedelai hitam terhadap kolesterol yang ada kolesterol dalam darah pada kelinci. Ya, dan sebagai catatan juga, kedelai ini merupakan bahan obat dan tanaman yang efektif, yang paling tidak kalau kita tidak bisa menghafal, ya, paling tidak ada 10 keutamaan mengkonsumsi kedelai. Yang pertama, dia antioksidan, artinya mencegah timbulnya radikal bebas, penyakit kanker, jantung dan seterusnya. Paling tidak 1, dia antioksidan. Yang kedua, dia mencegah kanker, ya, terutama kanker payudara pada wanita, kanker rahim pada wanita, kanker prostat pada pria, sebagaimana penelitian yang dilakukan di Singapura, ya, mencegah kanker payudara. Yang kedua. Yang ketiga, menurunkan kadar kolesterol. Ya. Yang keempat, mencegah kanker usus. Kemudian yang kelima, mencegah keretakan tulang pinggang yang disebabkan oleh osteoporosis, terutama pada wanita. Dia sangat efektif untuk wanita. Yang keenam, dia menormalkan hormon pada wanita menopause sehingga mencegah timbulnya ruam panas. Ya. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan imunitas pria, wanita, besar maupun kecil. Kemudian yang kedelapan, mencegah penyakit ginjal, termasuk radang ginjal dan gagal ginjal. Yang ke-9, mencegah kanker paru. Dan yang ke-10, mencegah terjadinya kanker prostat, terutama pada pria. Yang paling tidak, kalau sekiranya kedelai hanya memiliki 10 keutamaan ini, ya, maka sudah cukuplah kedelai ini layak untuk dikonsumsi, ya, dikarenakan seorang pria membutuhkan dia untuk memperbagus kualitas sperma atau menguatkan prostatnya. Seorang perempuan membutuhkan dia, ya, baik untuk sirkulasi haidnya, ataupun untuk mencegah terjadinya kanker payudara ataupun kanker paru. Dan seseorang butuh untuk merawat ginjalnya, seorang butuh untuk merawat tulangnya, seorang butuh untuk merawat jantungnya. Maka cukuplah manakala kita sampaikan bahwasanya kedelai ini layak untuk ada, baik dia dijadikan susu, ya, 1 gelas susu, ya, apabila akan mengkonsumsi dalam bentuk susu, ya, susu kedelai, maka bisa, bagi yang bisa beli, yang bisa mau membuat sendiri, ya, juga boleh membuat. Saya ingin memberikan resep-resep dasar, ya, bagi yang mau menggunakan, bisa menggunakan 1 on kedelai, ya, nanti bisa dikalikan sesuai dengan rasionya saja. 1 on kedelai atau 100 gram ukuran besar, kedelai ukuran besar yang kulitnya kuning dan tidak cacat, kemudian dibersihkan. Setelah itu 1 on kedelai tersebut direndam dalam air kurang lebih 1 liter. Rendam dalam 1 liter air selama 10-12 jam. Selama 10-12 jam. Kemudian ditiriskan. 1 on direndam dalam air 1 liter selama 10-12 jam. Kemudian ditiriskan. Dan untuk menghilangkan bau langu, bisa direbus dengan air bersih sampai mendidih. Ya, setelah mendidih, biarkan sampai 10 menit. Setelah dingin, kulit arinya dikupas, kemudian dicuci dengan air yang mengalir. Ini agar menghilangkan baunya. Kemudian setelah bersih, digiling atau di blender dengan cara menambahkan sedikit air panas, ya, dan juga bisa ditambahkan air sampai 1 liter. Kemudian direbus kembali sambil diaduk sampai mendidih selama kurang lebih 10-15 menit. Ya. Dan selagi hangat, bubur kedelai ini disaring dan diperas dengan kain kasak yang bersih untuk mendapatkan susu kedelai. Untuk meningkatkan stamina, menguatkan esensi ginjal, ya, dan meningkatkan afrodisiak, boleh ditambahkan dengan sedikit garam dan boleh ditambah dengan jahe. Ya, kemudian juga panaskan kembali sampai mendidih. Ini kalau jahe, atau bisa juga, ya, dengan cara
resep dasar juga 1,5 on kedelai yang direndam selama kurang lebih 5-6 jam hingga mekar menjadi 2 kali lipat kedelainya. Kemudian dicuci bilas dengan air mengalir kurang lebih 2-3 kali. Kemudian baru ditiriskan. Setelah itu dihaluskan dengan blender dengan menambahkan air panas sebanyak 2 liter atau 5-8 kali volume kedelai yang telah mekar tadi. Ya, makin sedikit air yang ditambah maka makin pekat susunya dan makin tinggi gizinya. Ya, makin banyak airnya ya makin kurang ya. Kemudian saring bubur kedelai tersebut dengan ikan kasa. Saringannya hasilnya direbus sampai mendidih. Aduk selama merebus agar tidak membentuk langit susu maksudnya. Dan susu kedelai ini bisa disimpan dalam wadah tertutup di lemari pendingin selama 2 hari. Tahan ya. Ya. Bagi yang menginginkan sebagai tonik atau stamina, bisa juga menggunakan 120 gram gula atau 6 sendok makan madu ditambah dengan 3 jari jahe, 4 helai daun pandan. Ini untuk tambahan dikala merebus susu kedelai tadi. Ya, bisa juga ditambahi dengan tambahan yang lainnya. Ya, dan aturan minum susu kedelai diminum 2-3 gelas itu bagus. Ukuran sekitar 200 cc setiap hari. Ya, bila tidak menderita diabetes bisa ditambah gula merah, madu. Kalau ada diabetes maka hindari, tidak perlu. Menggunakan susu tawar pun tidak masalah. Ya, kemudian saya juga ingin menyampaikan tentang hasil penelitian yang sebagian yang tadi awal saya buka ya. Saya sampaikan, saya bacakan bahwasanya ada kelompok yang terdiri dari para peneliti dari Hirosaki University School of Medicine di Jepang dan University of Helsinki di Finlandia dan University of Milan di Italia. Mereka bergabung ya dengan organisasi peneliti-peneliti utama, terutama dari National Cancer Institute dan Harvard School of Public Health. Dan para spesialis jantung ini melaporkan sebuah langkah awal perawatan untuk menurunkan kadar kolesterol yang ada dalam darah yang tidak kalah efektifnya dengan obat-obatan. Dalam pendekatan baru ini memiliki kelebihan dikarenakan selain tidak memakai obat-obatan, dia tidak memiliki efek samping yang tidak diinginkan atau berbahaya bagi kesehatan pasien. Dan juga hasil tersebut penelitian di tahun 1994 dengan kumpulan 250 ilmuwan tadi. Para peneliti kanker juga membahas sebuah senyawa kimia yang dapat melemahkan enzim yang merangsang perkembangan tumor. Artinya juga mampu digunakan kedelai ini bisa digunakan untuk mengatasi sel kanker. Ya, baik dikarenakan isoflavonnya dan yang lainnya. Dan yang paling menguntungkan, walaupun dikabarkan orang-orang Amerika itu pemasok kedelai terbesar, akan tetapi yang pengkonsumsi itu orang Asia. Ya, dikabarkan bahwasanya orang Cina adalah orang yang pertama kali memanfaatkan kedelai sebagai makanan dalam sebuah legenda. Ya, kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi. Itu maka sampai-sampai di Cina ini kedelai ini disebut sebagai tatau yang artinya kacang ajaib. Ya, dikenakan untuk pengobatan. Atau dan juga dari kedelai terkenal yang dikenal dengan tahu dimanfaatkan untuk pengobatan. Itu sudah berabad-abad. Ya, termasuk untuk flu. Juga kedelai yang diperkenalkan di masyarakat Jepang sekitar tahun 100 sebelum Masehi itu juga menyebar luas meskipun orang Cina yang pertama, tetapi Jepang juga tidak kalah di dalam mengkonsumsi. Baru-baru Eropa juga menyusul ya, di kurang lebih abad 19-an Eropa baru mengkomersialkan kedelai ini. Dan penelitian banyak sekali. Saya memiliki beberapa literatur yang di situ disebutkan tentang penelitian tentang manfaat dan dari kedelai, baik dari sisi dalam negeri, penelitian dalam negeri ataupun dari penelitian luar negeri. Ya, baik dikonsumsi dengan susu, yakni mengkonsumsi susunya, tempe ataupun tahu ataupun kecapnya. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita kali ini. Ya, kebutuhan kita kali ini kalau memang butuh kedelai maka konsumsi kedelai sewajarnya, tidak berlebih, karena merupakan kaidah pokok, merupakan kunci dari ilmu kesehatan, ilmu pengobatan.
semuanya adalah makan dan minum tidak berlebih. Meskipun itu obat, maka tidak boleh overdosis. Overdosis mesti akan memberikan masalah. Tetapi kunci utamanya tetap di dalam tubuh kita ada segumpal daging, yang manakala idza salat jazil kullu, kalau dia baik-baik semuanya. Idza fasadat jazil kullu, kalau dia buruk-buruk semua. Wahya qalb, dia adalah kolbu. Itu yang utama. Maka manakala penyebab penyakit yang berasal dari kolbu itu bisa ditangani, maka bismillah Allah akan sembuhkan penyakit-penyakit yang lainnya yang lebih ringan daripada penyakit kolbu. Banyak berdoa, datangi kajian untuk meminta nasihat kepada para ustaz untuk menenteramkan kolbu, karena itu merupakan penyebab penyakit utama. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, diberikan kesabaran, ya, diberikan hidayah dan taufik, ya, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilindungi dari penyakit, dilindungi dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat.